Sayyiduna Urwah ibn Zubair ketika sakit kakinya menuju dia berjalan kaki daripada Madinah pergi ke Syam, terluka kakinya dan merebak kaki itu sampai ke bahagian menghampiri lutut. Dokter mengatakan ini kena dipotong, kalau tidak dia akan merebak ke atas. Maka ia pun menyetujui untuk dipotong kakinya demi menyelamatkan bagian daripada anggota yang lain sebagai mengambil sebab, yaitu berubat kalau sakit. Ma anzalahu da'an illa wa anzalahu dawa. Allah tidak turunkan penyakit kecuali ada ubat. Tadawau, berubatlah kamu, kata Nabi SAW. Sebagian orang tak mau pergi ke dokter. Apa pasal? Tawakal saja. Yang bagi kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suruh kita berubat juga. Nabi suruh kita berubat juga. Untuk apa Allah bagi ilmu kepada dokter? Ilmunya daripada Allah. Kalau bukan kita perlu datang kepada dokter untuk mengambil obat daripada ilmu yang ada pada dokter yang diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana ilmu yang lainnya. Tadawau, berubatlah kamu. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan obat. Dan ini cabaran bagi para dokter. Supaya mencari ubat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah, Nabi bersabda, setiap penyakit pasti ada obatnya. Sekarang penyakit belum ada obatnya. Ya kan, dikatakan apa namanya itu penyakit corona belum ada obatnya sampai sekarang, belum ada obatnya. Ilmunya saintis zaman ini belum sampai jumpa ubat. Bukan obatnya tak wujud, mungkin saintis akan datang, boleh jumpa. Siapa boleh nafikan akan adanya ubat di masa akan datang? Berapa banyak penyakit di zaman dahulu katanya tak ada obatnya, boleh sembuh di zaman kita sekarang dengan obat yang modern. Sama juga, penyakit mungkin ada sekarang belum ada obatnya. Bukan tak boleh diobati atau tak mungkin ada obat. Mungkin dokter akan datang boleh jumpa obatnya. Tetapi yang menjadi cabaran adalah bagi seorang dokter muslim mencari obat yang betul, sumbernya yang halal, tidak mencari obat daripada sumber-sumber yang haram. Demikian baginda Rasulullah bersabda, berubatlah kamu, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan obat. Maka Urwah mengatakan kepada dokter, lakukan apa yang patut dilakukan. Maka dia masuk dalam salat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dilakukan operation tanpa obat bius. Awalnya dokter tu beritahu, ya Urwah, kami nak potong ini, engkau mesti sakit. Aku beri kepada engkau arak supaya engkau tak sedar, masa sudah mabuk baru kita potong kakinya. La haula wala quwwata illa billah. Urwah mengatakan tidak. Biarkan aku masuk dalam salat. Masuk dalam salat. Dipotong kakinya wala bergerak. Ya salam. Mungkin level iman macam kita ni mana boleh. Bukan mana boleh. Kita punya iman yang low. Bukan low profile. Kita punya iman yang down. Nak dibandingkan dengan iman mereka orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipotong kakinya dalam keadaan dia sholat fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dalam Quranul Karim ketika Allah menceritakan perempuan yang potong buah dalam surat Yusuf itu kan, nampak Nabi Yusuf lalu kat situ waqatta'na aydiyahunna, mereka kena pisau tu kena kepada tangan perempuan satu dengan yang lain, waqatta'na, berkali-kali itu pisau kena kepada kulit tangan, mereka pun tak terasa. Pasal apa? Tengok handsome-nya Yusuf. Kalau ini hanya dengan dasar syahwat melihat kepada indahnya ciptaan Allah pada Nabi Yusuf, tangan luka tak boleh tak terasa. Kalau orang melihat keindahan keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, mana boleh dibandingkan dengan keindahan yang ada dalam hal keduniaan ini. Walaupun itu pemberian juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipotong kakinya, tidak terasa. Sampai selesai, maka katanya, mana kakinya? Sampai selesai salam, mana kakinya? Dibungkus kakinya, dibawa kepada beliau. Katanya dipegang. Ya Allah, segala puji bagi engkau. Engkau bagi kepada aku 4 anggota. 2 tangan, 2 kaki. Segala puji bagi engkau dengan pemberian yang 4. Dan engkau ambil daripada yang 4 ini hanya 1. Engkau sisakan untuk aku 3. Segala puji bagimu ya Allah, karena hanya mengambil 1 dan sisakan untuk aku 3. Ya Allah. Ini jiwa orang beriman.
senang walaupun diduga dengan demikian dia tak berganja imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh walaupun kehidupannya itu dalam keadaan yang sedemikian. Hadirin dan hadirat, demikian iman itu bila bermain dalam hati manusia, bila bersemadi di dalam hati manusia, dengan itu juga baginda Rasulullah mendidik kepada para sahabat, baik daripada kalangan sahabat laki-laki, baik daripada kalangan sahabat perempuan, dididik oleh Nabi SAW dengan iman dan juga dengan amal saleh, sehingga kehidupan mereka bertukar daripada kehidupan yang gelap kepada kehidupan yang senang. Walaupun ketika mereka dalam kehidupan gelapnya, kekufurannya itu hidupnya mewah, tetapi ketika masuk dalam iman, beriman kepada Nabi SAW, merasakan keindahan, kenikmatan, kebahagiaan dalam hidup, walaupun segala kekayaannya semasa kekufurannya diambil semua oleh orang tuanya.